warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dwi Sinta Pasarla Ayunda, Arayan Ramadan, dan Habib Arif Kusuma. Di sini kami mahasiswa dari program studi budidaya perairan jurusan Perikanan dan Kelautan Universitas Lampung. Di sini kami akan melakukan observasi tempat pembudidayaan ikan air tawar yang ada di Desa Sumbersari, Kabupaten Pringsewu. Budidaya ikan air tawar merupakan kegiatan yang berguna untuk meningkatkan produktivitas perairan, khususnya ikan air tawar. Kegiatan budidaya yang dimaksud adalah kegiatan pemeliharaan untuk memperbanyak, menumbuhkan, serta meningkatkan mutu biota air agar diperoleh suatu keuntungan. Memulai usaha budidaya ikan air tawar sejak tahun 2005. Usaha budidaya ikan air tawar ini merupakan usaha milik pribadi dari Bapak Asep. Sama halnya dengan kegiatan pembudidayaan ikan air tawar yang dilakukan oleh Bapak Asep di Desa Sumbersari, Kabupaten Pringsewu. Beliau mengatakan bahwasannya dalam proses pembudidayaan yang beliau lakukan terhadap ketiga jenis ikan air tawar itu mempunyai proses yang berbeda-beda. Beliau memiliki 3 jenis kolam, diantaranya yaitu kolam pemijahan, penetasan, dan pembesaran, yang masing-masing kolam tersebut memiliki luas setengah hektar, sehingga dapat diketahui bahwa Bapak Asep memiliki luas kolam sebesar 1,5 hektar. Dalam melakukan usahanya, Bapak Asep dibantu oleh para pegawainya yang berjumlah 5 orang. Beliau membudidayakan 3 jenis ikan, yaitu ikan nila, emas, dan patin. Untuk ikan nila sendiri, beliau mengatakan bahwa ikan nila mempunyai kemampuan untuk beranak sendiri. Kemudian untuk ikan mas dapat melakukan proses perkembangbiakan secara alami. Sedangkan untuk ikan patin dalam proses pembudidayaannya mendapatkan perhatian khusus, karena ikan patin tidak dapat melakukan proses perkembangbiakan secara alami maupun sendiri. Ikan patin membutuhkan penyuntikan untuk perkembangbiakannya. Untuk mendapatkan bibit-bibit ikan yang akan digunakan dalam proses pembudidayaannya, beliau melakukan pemijahan sendiri terhadap ikan-ikan tersebut, mulai dari memisahkan induknya yang siap dipijah. Kemudian setelah indukan mengeluarkan telur-telurnya, telur tersebut akan menetas menjadi anakan ikan atau benih ikan selama 2 malam. Setelah itu, benih ikan dipindahkan ke kolam untuk melakukan proses pembesaran. Dalam proses pemberian pakan dilakukan sebanyak 3 kali dalam sehari. Dalam sehari, beliau menghabiskan 3 kg pakan ikan untuk setiap kolam. Pakan yang beliau gunakan yaitu pakan jenis Global Sapphire dengan harga Rp330.000 per 30 kg. Dalam sehari, beliau menghabiskan 3 kg pakan ikan untuk setiap kolam. Pakan yang beliau gunakan yaitu pakan jenis Global Sapphire dengan harga Rp330.000 per 30 kg. Beliau membutuhkan waktu 3 bulan untuk sekali panen dengan hasil panen sebanyak 75% dari pakan yang beliau berikan. Untuk proses pemasaran hasil panen, beliau langsung menyalurkannya kepada para pengumpul ikan. Untuk 1 kg ikan mas diberi harga Rp25.000. Untuk 1 kg ikan nila dihargai Rp24.000. Dan untuk 1 kg ikan patin dijual dengan harga Rp18.000. Dalam menjalankan usahanya, beliau pernah mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut disebabkan karena faktor penyakit atau hama, kualitas air, kondisi iklim yang sering berubah seperti hujan, banjir, dan yang terakhir yaitu tindakan peracunan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Harapan Bapak Asep untuk budidaya khususnya di bidang air tawar ini agar lebih dikembangkan. Budidaya ikan air tawar di Patoman, Kabupaten Pringsewu yang dimiliki Pak Gianto.
Pembudidaya khususnya Patoman memelihara 3 jenis ikan, yaitu ikan emas, lele, gurame, dan ikan nila monosek. Luas kolam untuk gurame seluas 20 x 40 ditebari bibit 15.000 ekor. Ikan gurame tidak bisa langsung dipanen melalui 2 tahap, yaitu pertama, selama 8 bulan kita ambil yang besar lalu kita jual untuk mengembalikan modal, lalu yang kedua, selama 6 bulan kita jual untuk perkiraan estimasi untungnya. Untuk ikan nila monosek sendiri lebih sensitif karena harus memerlukan blowing udara agar tidak rentan mati. Siklus budidaya ikan lele cukup singkat, hanya 3-4 bulan. Agar kita mengetahui bahwa ikan sudah dapat dipanen adalah dengan melakukan sampling. Budidaya ikan mas biasanya dilakukan selama 6 hingga 8 bulan sejak penebaran benih dilakukan. Ikan mas yang dapat dipanen adalah berukuran 300-400 gram per ekor dan disortir berdasarkan ukurannya. Budidaya ikan mas biasanya dilakukan selama 6 hingga 8 bulan sejak penebaran benih dilakukan. Ikan mas yang dapat dipanen adalah berukuran 300-400 gram per ekor dan disortir berdasarkan ukurannya. Yang direncanakan secara matang. Saya ketemu di tempat Pak Bupati. Sekian video observasi tempat pembudidayaan ikan air tawar yang ada di Kabupaten Pringsewu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.